Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tadinya saya ingin bahas Bani Israel sampai di titik periodisasi intifadah ya. Tapi memang nanti terlalu lebar karena pembahasan intifadah, kemudian penjajahan Palestina, Yahudi terhadap Palestina, kemudian konspirasi Theodor Herzl. Jadi kayaknya memang akan luas nanti, dan itu mungkin perlu ada pembahasan khusus tersendiri saya rasa terkait dengan tema geliat bangsa Yahudi di kota Palestina. Nanti akan lebih fokus di situ. Jadi dari mulai geliat Zionisnya sampai pada gerakan protokoler yang dimiliki oleh Yahudi, sekaligus dengan gerakan pembebasan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina dengan intifadahnya, entah Hamas ataupun yang lain. Jadi mungkin karena terlalu meluas, jadi saya tutup di poin ini di kesempatan pada malam hari ini terkait dengan kisah Bani Israel. Jadi yang penting clue-nya sudah dapat. Nah, ini clue-nya saya bahas beberapa poin di dalam kesempatan malam hari ini. Ini clue dalam penjelasan Bani Israel. Nanti mungkin kita bisa sambung penjelasan tentang Zionis dan segala macamnya di poin-poin berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Harapannya nanti teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita sudah close di sini, seingat saya pembahasan Nabi Muhammad itu baru sampai pada Nabi Muhammad lahir. Jadi Nabi Muhammad lahir. Kemungkinan ya nanti akan berlanjut dari Nabi Muhammad lahir, dewasa, dan seterusnya. Jadi kita akan fokus lagi kepada sirah nabawiyahnya. Tapi itu nanti tergantung teman-teman ya, saya rasa terkait dengan pemaparan sejarah yang kita lakukan di setiap malam Senin ini. Apakah memang mau dibahas Zionisnya dengan perangkat detail lainnya, atau memang karena ini sirah nabawiyah kembali kepada sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seingat saya terakhir itu sebelum pindah ke Bani Israel itu di saat Nabi Muhammad mau dilahirkan. Ya nanti mungkin kalau kayaknya jauh-jauh dari situlah, kalau salah-salah dikit mohon dikoreksi. Saya rasa itu barangkali nanti kita akan, jadi sekarang malam hari ini lebih kepada closing pembahasan terkait dengan sejarah Bani Israel secara umum. Nanti nyinggung sedikit tentang perang salib ya sebagai pemantik saja. Nanti teman-teman bisa lebih detail membahas perang salib mungkin dalam literatur buku lah. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita mulai dari ibrah dari Bani Israel. Yang pertama, sejarah Bani Israel dimulai dengan kisah agak kurang bagus, yakni tentang kedengkian Bani Israel terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga kedengkian di zaman Nabi Yusuf ini menjadi ciri khas ya, karakter yang memang dimiliki oleh orang-orang Bani Israel. Jadi ini menjadi karakter khas. Jadi dengki itu menjadi karakter khas bagi kalangan Bani Israel. Terutama dalam konteks di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, di mana saudara-saudara Nabi Yusuf tidak suka dengan kehadiran Nabi Yusuf, dengki terhadap kehadiran Nabi Yusuf alaihi salam, sampai melahirkan gerakan membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai ya kisahnya mengharu biru lah, sampai pada periode Palestina, sampai periode Mesir, sampai paceklik dan seterusnya. Itu di episode awal terkait dengan Bani Israel. Kemudian pembahasan Bani Israel berlanjut kepada kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebagai generasi keempat atau kelima dari Nabi Yusuf alaihi salam, tampilnya Bani Israel di kota Mesir di zaman Nabi Musa alaihi salam mengalami perubahan kondisi yang signifikan. Jika di zaman Nabi Yusuf, Bani Israel itu dimuliakan, dihormati, disegani oleh orang-orang Mesir karena sudah punya jasa besar terkait dengan terhindarnya Mesir dari wabah kelaparan atau wabah paceklik ya. Sampai akhirnya ya orang-orang Mesir harus mengakui kebaikan Bani Israel, karena Bani Israel dalam kurung Nabi Yusuf alaihi salam dalam hal ini mampu
mengantisipasi paceklik untuk negara Mesir. Makanya orang Bani Israel dikagumi, dihormati, disegani. Itu iklim suasana politik, suhu politik ketika Nabi Yusuf masih hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, ya tadi generasi keempat atau generasi kelima sesudah Nabi Yusuf alaihi salam tidak ada, maka iklim politik berubah. Suasana politik berubah, konstelasi politik berubah. Kalau dulu Bani Israel dihormati, dikagumi, dimuliakan, di era Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel sampai pada titik mereka tidak punya harkat derajat martabat di kalangan, di hadapan kalangan orang-orang Mesir. Rendah sudah. Bahkan tidak sedikit dari kalangan Bani Israel yang laki-lakinya diperlakukan sebagaimana seorang budak. Bahkan ya nanti ketika ada perintah dari siapa? Firaun untuk pembantaian anak laki-laki, penyembelihan anak laki-laki, itu yang protes dengan kebijakan ini orang-orang Mesir sendiri. Di antara alasan protes mereka adalah kalau anak-anak kecilnya sudah dibantai sejak dini, nanti tidak ada yang bisa tumbuh dewasa. Nanti kalau tidak ada yang tumbuh dewasa, kami akan kekurangan stok hamba sahaya. Jadi pertimbangannya bukan karena pertimbangan iba kepada Bani Israel, tapi karena pertimbangan ekonomis. Pertimbangannya kemaslahatan Mesirnya. Kalau orang-orang Bani Israel dibunuh ketika masih kecil, tidak bisa dewasa begitu, nanti orang-orang Mesir kehabisan stok hamba sahaya. Dan itu merugikan bagi orang-orang Mesir. Makanya kebijakan ini diprotes oleh orang-orang Mesir terhadap Firaun saat itu yang berkuasa. Jadi ya jangan tiap tahun lah disembelih gitu. Akhirnya perubahan kebijakan dilakukan oleh Firaun, penyembelihannya selang setahun. Jadi kalau tahun ini disembelih, besok tidak, tahun depan disembelih, tahun depannya lagi tidak. Itu akhirnya format yang dipakai oleh Firaun. Untuk apa? Dalam rangka menyesuaikan antara kebutuhan warga Mesir dengan kedengkian atau dengan kegelisahan atau dengan ketakutan seorang Firaun. Jadi tetap Firaun tetap takut, tetap ada pembantaian anak laki-laki, tapi tetap juga harus mengakomodir kebutuhan warga Mesir ini, kebutuhan terhadap hamba sahaya. Jadi di zaman Nabi Musa ini posisi Bani Israel berada pada titik nadir, titik terendah dalam sejarah Bani Israel. Tapi nanti ada yang lebih rendah lagi, titik terendah dalam sejarah Bani Israel. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di zaman Nabi Musa alaihi salam ini pula, orang-orang Bani Israel menemukan tujuan dalam hidupnya. Jika awalnya mereka pasrah dengan keadaan sebagai hamba sahaya, diintimidasi pasrah, kemudian dianiaya pasrah, sampai dibantai pun pasrah, karena memang tidak punya kekuatan sama sekali, maka di zaman Nabi Musa alaihi salam ini penolakan itu cukup besar dari Nabi Musa. Nabi Musa menjadi kekuatan baru yang kemudian disegani oleh orang-orang Mesir, ditakuti oleh orang-orang Mesir. Dan didukung sepenuhnya oleh orang-orang Bani Israel yang kurang lebih saat itu jumlahnya hanya 600 ribuan orang. Bani Israel saat itu sekitar 600 ribuan orang. Dan Nabi Musa mampu mengokohkan persatuan dan kesatuan Bani Israel sehingga memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah keluar dari Mesir. Maka Nabi Musa alaihissalam akhirnya mampu menyelamatkan Bani Israel yang tadinya tinggal di Mesir, dibawa kembali ke kampung halamannya Bani Israel, yakni yang di Yerusalem. Walaupun kisahnya kan agak dramatis ya, karena sebelum sampai ke Yerusalem, mereka dihukum dulu selama 40 tahun, tidak bisa masuk Yerusalem karena penolakan terhadap perintah jihad. Dan itu beresiko pada hukuman yang mereka harus alami, yakni selama 40 tahun tidak diizinkan masuk Yerusalem. Kesimpulannya akhirnya masuklah Yerusalem. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada kejadian unik di zaman Nabi Musa alaihi salam itu, terutama ketika perjalanan menuju Yerusalem. Kenapa disebut unik? Karena ini terbilang baru di tengah-tengah Bani Israel. Ketika Bani Israel komitmen dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ishak, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yakub alaihi salam, itu komitmen. Sebagaimana kalau teman-teman mau buka mungkin literaturnya di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 133. Di situ dijelaskan bahwa ketika Nabi Yakub akan wafat, akan meninggal dunia, Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya. Kata Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau bapak mati, nak, di Al-Baqarah 133, kalian menyembah siapa? Itu pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya dari kalangan Bani Israel. Maka anak-anaknya Bani Israel ini menjawab,
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima Ismaila wa Ishaqa ilahau wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi ini sudah menjadi komitmen Bani Israel bahwa mereka hanya akan menyembah Allah saja, tidak akan menyembah yang lain. Ternyata harapan tinggal harapan. Komitmen yang sudah disepakati oleh Bani Israel di zaman Nabi Yakub alaihi salam, di zaman Nabi Musa rusak itu komitmen. Kenapa? Karena di zaman Nabi Musa muncul gerakan penyembahan terhadap berhala, dan berhala yang dimaksud adalah anak sapi, al-ijl atau anak sapi. Dipelopori oleh Samiri, dan tidak kurang dari 3.000 orang dari kalangan Bani Israel akhirnya menyembah anak sapi tersebut, di mana anak sapi ini, patung anak sapi ini terbuat dari bongkahan emas yang dititipkan oleh orang-orang Mesir kepada kalangan Bani Israel. Jadi orang Mesir nitipin emas kepada Bani Israel, oleh Bani Israel dibawa ke Yerusalem, di tengah perjalanan dibikin jadi patungnya terbuat dari emas. Dan akhirnya jadi penyembahan baru di kalangan Bani Israel. Jadi ini kehilangan komitmen terhadap agama Islam yang pertama kali dimulai adalah ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana Bani Israel dengan begitu mudahnya menanggalkan komitmen mereka kepada la ilaha illallah. Walaupun memang tidak semuanya, dari 600.000 kan yang kena cuma 3.000. Tapi kan 3.000 juga lumayan. Artinya sudah ada orang yang berani menentang komitmen mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu episode kedua. Bani Israel di zaman Nabi Musa dengan pelanggarannya menyembah anak sapi atau patung anak sapi, dan itu menjadi momen paling epik di kalangan Bani Israel. Kenapa? Karena momen itulah orang-orang Bani Israel kehilangan komitmennya, kehilangan ajarannya, kehilangan ketauhidannya. Walaupun tidak general semuanya, tapi bibit-bibit paganisme telah tumbuh di kalangan Bani Israel. Itu episode kedua. Episode ketiganya, teman-teman yang Allah muliakan, itu ketika Nabi Sulaiman menjabat sebagai raja. Di saat Nabi Sulaiman jadi raja ini, orang-orang Bani Israel berada pada puncak kekuasaan, berada pada puncak kemuliaan, berada pada puncak kejayaan yang namanya makhluk. Jadi dalam sejarah umat manusia, tidak ada kerajaan sehebat Nabi Sulaiman. Tidak ada kejayaan yang lebih dahsyat berupa kerajaannya kecuali di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ini momentum paling wah bagi kalangan Bani Israel. Dan akhirnya orang-orang Bani Israel secara umum punya ego tersendiri. Jadi ada ego tersendiri yang mereka miliki, yang mereka meyakini bahwa mereka ini orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang terhormat. Maka saking overconfident-nya orang-orang Bani Israel, sampai mereka kan punya ungkapan. Nanti ya ada ungkapan bahwa kami ini qalu nahnu abna'ullah. Kami ini anak-anaknya Allah. Ini kan overconfident. Karena saking merasa bahwa kami ini hebat dulu, punya Sulaiman, punya kerajaan, wah, tidak ada kerajaan yang bisa mengungguli, jangankan mengungguli, menyamai kerajaan Nabi Sulaiman aja udah kagak ada, kata orang-orang Bani Israel. Itu memang fakta, betul, kerajaan Nabi Sulaiman memang tidak bisa disamai, jangankan dilewati atau dilampaui, disamai aja udah nggak mungkin. Itu kaidah yang kemudian kita pahami. Tapi kan overconfident di kalangan Bani Israel tidak pada tempatnya juga. Kan yang hebat kan Nabi Sulaimannya. Itu pun gara-gara Nabi Sulaiman komitmen dengan ajaran la ilaha illallah. Nah kemudian orang-orang Bani Israel sekonyong-konyong ngaku-ngaku punya kemuliaan, kehormatan seperti Nabi Sulaiman, tetapi tanpa didasari oleh keimanan seperti halnya Nabi Sulaiman, kan jadinya jadi aneh. Aneh, jadi overconfident yang kelewatan lah gitu. Itu Bani Israel. Di episode yang ketiga, episode ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menjabat sebagai raja. Saat itulah Bani Israel sampai pada puncak kejayaan dan kemuliaan. Fase Nabi Yusuf, koloni biasa, mendapat penghormatan di Mesir. Fase Nabi Musa, titik terendah Bani Israel, sampai pada pelanggaran komitmen menyembah berhala. Fase Nabi Sulaiman, puncak keislaman dan puncak kejayaan.
Dan saat itu Bani Israel komitmen ibadah kepada Allah Azza wa Jalla walaupun benih-benih pagan tetap ada. Saya tegaskan benih-benih pagan tetap ada. Tapi karena Nabi Sulaimannya seorang nabi yang taat, yang komitmen dengan la ilaha illallah, sehingga secara tidak langsung Nabi Sulaiman berhasil memberikan pengaruh terhadap kalangan Bani Israel. Itu fase ketiga. Fase berikutnya, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, adalah fase kedurhakaan di zaman Nabi Yeremia atau Nabi Armia. Itu fase kedurhakaan di zaman Nabi Yeremia atau Nabi Armia. Ini menjadi keadaan paling terendah. Kalau di zaman Nabi Musa paling terendah, ini udah paling sangat terendah yang dialami oleh Bani Israel ya di zaman ketika mereka durhaka di zaman Nabi Yeremia atau Nabi Armia. Dalam pemaparan yang pernah Ana sampaikan, Nabi Armia ini sudah mengingatkan Bani Israel tentang pentingnya back to syariat, back to la ilaha illallah, back to Islam. Tapi akhirnya ditimpali oleh orang-orang Bani Israel dengan pelanggaran demi pelanggaran, dengan kedurhakaan dengan kedurhakaan. Alih-alih tobat yang ada malah makin parah kedurhakaannya, makin parah pelanggaran. Itu di zaman Nabi Yeremia. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menetapkan kepada Bani Israel karena durhakanya udah gak ketulungan, maksiatnya udah gak ketulungan, pelanggaran demi pelanggaran kok makin asyik dan makin rutin serta makin kontinu, maka akhirnya Allah memberikan keputusan. Keputusan bagi Bani Israel di zaman Nabi Yeremia atau di zaman Nabi Armia. Apa keputusannya? Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Yeremia, akan dikuasakan seorang laki-laki yang kejam, sadis, bengis, tidak punya kemanusiaan, maka orang itu akan menguasai Yerusalem dan akan memporak-porandakan Bani Israel. Itu janji Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang Bani Israel yang telah banyak melakukan pelanggaran. Bahasa praktisnya, teman-teman, banyak pelanggaran tak kasih hukuman. Semakin banyak pelanggaran, semakin dahsyat hukuman dari Allah. Yani dikuasakannya pemimpin yang sama sekali tidak punya rasa belas kasihan terhadap Bani Israel. Maka diutuslah atau bukan diutus ya mungkinnya lebih tepatnya, maka bergeraklah Raja Nebuzkadnezar atau Bukhtanasar untuk menjajah yang namanya Bani Israel. Jadi Allah izinkan Raja Nebuzkadnezar menguasai Yerusalem. Padahal orang ini kejam, tidak punya perikemanusiaan, tidak punya rasa manusiawi, main bantai-bantai saja. Maka nanti dalam sejarah disampaikan sepertiga dari kalangan Bani Israel dibantai, sepertiganya lagi dibawa ke Babilonia, dan sepertiganya lagi dibiarkan di Yerusalem, sampai akhirnya mereka yang dibiarkan ini harus memilih kabur dari Yerusalem dan diantaranya sampai ke Yasrib atau ke kota Madinah. Itu episode keempat setelah episode pertama di zaman Nabi Yusuf, episode kedua di zaman Nabi Musa, episode ketiga di zaman Nabi Sulaiman, episode keempat di zaman Nabi Yeremia dan penjajahan Nebuzkadnezar atau penjajahan Babilonia di tahun 586 sebelum Masehi. Itu episode keempat. Dan terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, itu masuk di episode Romawi. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Belum berakhir dukanya mereka dijajah oleh Nebuzkadnezar, belum hilang kesan yang menyakitkan dari seorang Nebuzkadnezar, mereka kemudian kembali dijajah oleh bangsa Romawi. Walaupun memang relatif jauh lebih persuasif. Lebih persuasif. Makanya nanti sampai orang-orang Romawi menjadikan agama Nasrani, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa sebagai agama resmi kerajaan Romawi. Cuman dengan beberapa modifikasi yang terlalu banyak modifikasinya. Sehingga jadinya bukan modifikasi, tapi lebih tepat disebut distorsi gitu lah ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, penjajahan Romawi sekalipun lebih persuasif, tetapi tetap judulnya penjajahan. Banyak kebebasan yang akhirnya dibatasi oleh bangsa Romawi, terutama orang-orang yang masih mengikuti ajaran agama Islamnya Nabi Isa,
itu betul-betul diperketat, dimusuhi, dijadikan sebagai buruan. Maka nanti kan ada kisah-kisah kayak Ashabul Kahfi dan lain-lainnya kan itu sudah disampaikan. Nah itu ketika orang-orang Romawi betul-betul menfilter gerakan agama Islam versi Nabi Isa alaihissalam tumbuh dan berkembang di Yerusalem. Makanya Romawi harus bikin tandingan yang kemudian itu bisa mengalahkan orang-orang Nasrani yang masih komitmen atau orang-orang Islam yang masih komitmen dengan la ilaha illallah. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa yang masih komitmen dengan la ilaha illallah. Maka orang-orang Romawi bikin tandingan. Apa tandingannya? Gerakan yang menisbatkan kepada Nabi Isa alaihi salam tetapi isinya adalah Trinitas. Keyakinan akan adanya 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Firman Tuhan, dan Roh Kudus. Atau Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ya, judulnya ada banyak Tuhan. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, bangsa Romawi tetap melakukan penjajahan sampai tahun 638 Masehi. Dari 63 sebelum Masehi sampai 638 sesudah Masehi. Itu masih dikuasai oleh bangsa Romawi. Sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, setelah 700 atau 701 tahun dijajah oleh bangsa Romawi, akhirnya Yerusalem dengan Bani Israelnya dibebaskan oleh kaum muslimin dari segala bentuk penjajahan. Dibebaskan. Lalu kalau misalkan ditanya apakah umat Islam tidak menjajah Bani Israel? Jawabannya tentu tidak. Orang Islam tidak menjajah Bani Israel, bukti tidak menjajahnya, hak-hak yang dimiliki oleh Bani Israel tetap diberikan. Tanah-tanah yang milik pribadi tetap diberikan. Ada beberapa bangunan gereja yang akhirnya diakuisisi oleh umat Islam, itu pun atas dasar kesepakatan. Kalau tidak salah dari sekian puluh gereja, itu setengahnya dipakai jadi masjid saat itu. Tapi ini kan tidak pemaksaan, tapi berdasarkan kesepakatan antara orang-orang Nasrani dengan kaum muslimin yang sudah menguasai, yang sudah membebaskan kota Yerusalem. Jadi tidak dalam konteks menjajah, apalagi membantai, apalagi mengintimidasi, apalagi melakukan diskriminasi. Umat muslim datang ke sana, membebaskan Bani Israel, mengusir orang-orang Romawi, sampai orang-orang Romawi tidak berkutik di kota Yerusalem, dan akhirnya umat muslim yang ada di Yerusalem, umat Nasrani yang ada di Yerusalem, baik yang Trinitas maupun yang tidak Trinitas, rata-rata maaf, yang Trinitas tentunya yang tersisa, karena yang tidak Trinitas sudah tidak ada saat itu. Jadi mau orang Islamnya di Yerusalem atau yang mengaku Trinitasnya atau orang Yahudi aslinya yang masih menjaga tradisi Yahudi, semuanya bisa akur, hidup dalam satu payung, dalam satu tatanan negara, dalam satu tanah air yang bernama Yerusalem. Orang Arabnya ada di situ. Orang Bani Israelnya ada di situ. Orang dari Syamnya, dari Suriahnya yang asli ada di situ. Semuanya hidup dengan harmonis setelah dibebaskan oleh kaum muslimin di tahun 638 Masehi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Yerusalem itu menjadi kekuasaan muslim dari zaman ke zaman. Jadi sekalipun kekuasaan muslimnya pindah tangan, misalkan tadinya kekuasaan muslim itu dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Akhirnya diganti oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berganti menjadi dinasti Abbasiyah, digulingkan oleh dinasti Abbasiyah, tetap Yerusalem berada di bawah kekuasaan Muslim. Itu tetap tidak terpengaruh. Walaupun ada masa di mana ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, ada beberapa kekuatan yang masih lost control. Abbasiyahnya sudah berkuasa, tapi kekhalifahan ini masih banyak terjadi lost controlnya, terutama gerakan Syiah dari dalam dan gerakan Turki Bani Seljuk. Padahal Turki Bani Seljuk ini atau Bani Seljuk secara umum itu orang-orang bayarannya dinasti Abbasiyah, orang-orang yang biasa dipakai oleh dinasti Abbasiyah untuk melakukan perlawanan atau peperangan. Kayak tentara bayaran lagi itu Bani Seljuk. Sehingga kalau bicara perang, jangan tanya, Bani Seljuk orang-orang yang hebat di medan perang. Wong biasa dibayar untuk perang ya sudah settle lah, emang mainannya udah pedang dari kecil lah kasarnya. Nah teman-teman yang Allah muliakan,
Syiah, Fatimiyah dengan Bani Seljuk, tiga-tiganya ini ada ketika dinasti Abbasiyah berkuasa. Cuman lost control, tidak bisa mengatur Abbasiyah, tidak bisa mengatur Seljuk, juga tidak bisa mengatur Fatimiyah. Jadi Fatimiyah dan Seljuk kayak independen berdiri sendiri. Akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, Bani Fatimiyah dan Bani Seljuk memperebutkan Yerusalem. Yang saat itu Yerusalem kan dekatnya dengan Syam. Sedangkan Abbasiyah itu ibu kotanya bukan di Syam tapi di Baghdad. Jadi agak jauh kontrolnya dari Baghdad. Sehingga Bani Fatimiyah, Bani Seljuk lah yang rebutan memperebutkan Yerusalem. Adapun dinasti Abbasiyah anteng dengan masalah yang lain. Anteng dengan masalah yang lain. Nanti ada masalah khusus di dinasti Abbasiyah. Jadi kalau teman-teman buka literatur dinasti Abbasiyah, akan ketemu akar masalahnya dengan tokoh-tokoh tertentu yang merusak dinasti Abbasiyah dari dalam. Yaitu banyak tokoh-tokohnya lain. Ini PR sendiri itu. Ini Bani Seljuk dan Bani Fatimiyah rebutan Yerusalem. Intinya rebutan Yerusalem. Walaupun kekuasaan muslim berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, tetap Yerusalem berada di kekuasaan muslim. Baik dinasti Seljuk itu muslim, ketika menguasai Yerusalem berarti tetap dikuasai oleh muslim. Bani Fatimiyah ya sekalipun afiliasinya ke Syiah, tapi ya judulnya masih bersyahadat lah, tidak sampai Nasrani gitu. Itu masih juga memegang dan mendapatkan penguasaan terhadap Yerusalem, sehingga Yerusalem tetap akan ada di bawah tangan seorang muslim. Mau dinasti mana saja, Yerusalem tetap di tangannya orang Islam saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampailah ada satu momen ketika dinasti Abbasiyah masih ada, Bani Seljuk itu punya tokoh sentral namanya Alip Arselan. Seorang Seljuk, jago perang, bijaksana, terus punya komitmen luar biasa terhadap agama Islam. Alip Arselan ini perang dengan bangsa Romawi. Dengan bangsa Romawi perang. Dikenalah dengan pertempuran Malazgirt. Itu pemicu perang salib. Pemicunya di situ, di perang Malazgirt. Itu antara Romawi melawan Bani Seljuk. Bani Seljuk melawan Romawi. Bani Seljuk dipimpin oleh Alip Arselan, Romawi dipimpin oleh Armanus. Itu pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya, itu membahas Armanus. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, pemicu perang salib ini akhirnya berbuntut perang salib beneran. Perang salib beneran. Nah, perang salib beneran ini sampai terjadi sekitaran 171 tahun durasi perang salib. Itu lama, dari tahun 1099 sampai 1270 Masehi. Ya, sekitar 171. Nah, selama 171 ini terbagi menjadi 8 perang salib. Jadi dari tahun 1099 sampai 1270 tahun ini, Masehi ini, itu perang salib yang terjadi sebanyak 8 kali perang salib. Dari mulai perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3, sampai perang salib 8. Nah, sebelum perang salib 1 itu diawali dengan perang salib rakyat namanya. Perang salib rakyat. Tapi tidak saya bahas ini karena panjangan dibahasnya. Pokoknya judulnya ada 8 perang salib yang terjadi antara tahun 1099 sampai 1270 Masehi. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana itu kisah perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3, hanya mending baca bukunya dulu deh. Karena kalau dijelaskan panjang. Satu buku, beberapa buku lah kalau mengumpulkan literatur yang lain yang memiliki tema-tema yang sama tentang perang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini saya ringkas ya. Perang salib 1, ini kesimpulan nanti saya bahas detail tentang perang salib 1. Perang salib 1 ini terjadi antara Godfrey sama satu lagi Bohemond. Saya nggak tahu penyebutannya gimana. Bohemond, Godfrey sama Bohemond. Itu terjadi perang salib 1. Terjadi perang salib 1 dan itu kaum muslimin kalah telak. Saya ulang, kaum muslimin kalah telak. Habis kaum muslimin. Tidak berdaya sama sekali. Sama sekali tidak berdaya. Jadi perang salib 1 sebelum perang salib 2, karena perang salib 2 konstelasi politik berubah. Kaum muslimin yang menang. Makanya para ulama nggak mau bilang perang salib kalau kaum musliminnya menang. Kalau kaum musliminnya menang disebutnya
perang Sabil. Ya, perang salib sama lah. Beda-beda maju ke depan ke belakang saja kan. Walaupun secara mana jelas beda. Kalau perang salib ya salib, kalau perang Sabil ya berarti jihad bisa dibilang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika perang salib satu kaum muslimin tidak berdaya, sama sekali betul-betul kalah, tidak mampu berbuat apa-apa, Imam Ghazali hadir dengan kitab yang fenomenal. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan kitab ini punya pengaruh terhadap pembacanya. Di antara pembacanya adalah Nuruddin Zanki, putra dari Imanuddin Zanki. Dua orang ini penggemar kitab Ihya Ulumuddin dan mendapatkan power, mendapatkan kekuatan, mendapatkan komitmen untuk melakukan jihad, merebut kembali Yerusalem, melawan orang-orang salibis dengan kumandang perang Sabil II. Dan itu nanti jelas. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kemarin juga saya sampaikan kenapa harus ada perang salib. Pada akhirnya ada pertimbangan ekonomi. Misalkan para agamawan punya komitmen ingin menyebarkan agama Nasrani Trinitas dari kalangan agama, dan itu posisi tertinggi dalam strata masyarakat Kristen di Eropa. Yang kedua, para kesatria itu membutuhkan harta dan kekuasaan, karena para kesatria yang anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya, karena para kesatria akan mewariskan harta dan kekuasaan kepada anaknya yang pertama. Adapun anak yang kedua, ketiga, keempat tidak dapat apa-apa. Maka nanti banyak kesatria yang merupakan anak kedua, anak ketiga, anak keempat yang tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, akhirnya memilih perang salib. Ya, nyari untung. Iseng-iseng cari untung. Menang syukur, nggak menang ya pulang gitu. Kalau nggak mati. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang ketiga itu rakyat yang sengsara. Kenapa? Karena mengalami penderitaan demi penderitaan dari kalangan bangsawan atau masyarakat feodal di Eropa. Jadi kalau bahasa rakyat, mendingan pergi ke Yerusalem. Kenapa? Toh perangnya perang suci. Daripada mati disiksa oleh tuannya, mendingan mati di medan laga, di medan juang dalam kurung perang salib. Versi mereka. Akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, ketika kumandang perang salib dihadirkan atau perang salib dikumandangkan, maka agamawan langsung terbersit hatinya, terdorong untuk penyebaran agama Kristen. Para kesatria langsung terdorong untuk mencari harta dan kekuasaan dalam perang salib. Rakyat lebih baik mati di saat perang salib daripada mati dijajah oleh tuannya sendiri. Perang salib yang dikumandangkan ini menggerakkan 3 elemen strata sosial di kalangan penduduk Eropa. Sehingga berangkatlah mereka untuk melaksanakan perang salib. Ya, iseng-iseng dapat kali aja dapat untung banyak. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini saya rinci 9 ya totalnya dengan perang salib rakyat, 9 kejadian berkaitan dengan perang salib. Yang satu perang salib rakyat, tidak saya bahas. Yang kedua perang salib 1, ini kekalahan kaum muslimin, nanti lebih dibahasnya lebih detail di bawah. Kemudian yang kedua perang salib 2 yang terjadi 1147 sampai 1149, 2 tahun. Dan di sini kebangkitan kaum muslimin. Ada beberapa tokoh yang disebutkan, misalkan Imanuddin Zanki, Nuruddin Zanki, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Dan mereka semuanya terinspirasi oleh kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Maqdis atau Al-Quds mampu disterilkan dari orang-orang Nasrani. Itu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian perang salib 3. Itu tahun 1189 sampai 1192, sekitar 3 tahunan. Itu terjadi tragedi wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi dan berkurangnya kekuatan kaum muslimin. Jadi perang salib 1 menang kafir, perang salib 2 menang muslim, perang salib 3 turun lagi umat Islam. Nah, kayak apa ya? Jungkat-jungkit, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nah, perang salib 4, teman-teman yang Allah muliakan, itu terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Itu pembantaian Konstantinopel.
Nanti akan jadi pertanyaan, kenapa kok orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen Trinitas membantai Konstantinopel yang saat itu masih didominasi oleh orang-orang Kristen? Kok orang Kristen bantai orang Kristen? Kenapa kok orang Kristen Romawi membantai orang Kristen Konstantinopel? Teman-teman gini, saya perjelas dulu. Jadi permusuhan antara Kristen Barat dengan Kristen Timur itu sudah berlangsung lama. Kristen Barat itu menggunakan Injil berbahasa Latin. Sedangkan Kristen Timur itu menggunakan bahasa Yunani. Jadi nisbat budayanya beda, yang satu Latin, yang satu Yunani. Dan dua Kristen ini nggak pernah akur. Ya sampai terjadi perbantaian yang dilakukan oleh Kristen dari Barat. Tapi ya ini juga tidak saya detailkan, ini ya ditunda lah. Intinya dibanding apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap Konstantinopel, kalau dibandingkan dengan pembantaian yang dilakukan oleh Kristen Barat terhadap Kristen Timur di Konstantinopel, itu apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih betul-betul sangat manusiawi. Kenapa? Karena pembantaian yang dilakukan oleh Eropa saat itu, dalam kurung Kristen Eropa terhadap Kristen Timur, itu luar biasa, itu gila-gilaan itu pembantaian, dan itu mengerikan, dan itu diakui oleh para sejarawan Kristen dari Eropa. Allahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, lanjut nanti ke Perang Salib 5, itu ada penyerangan pasukan salib menuju Mesir. Kenapa kok yang jadi sasaran sekarang Mesir? Nah, nanti karena Mesir menjadi kekuatan tersendiri yang diperhitungkan oleh orang-orang salib. Jadilah pasukannya menyerang ke Mesir. Kemudian Perang Salib ke-6 itu ada perundingan Yafo, saya juga tidak bahas. Ada pertempuran Al-Manhura 1, ada pertempuran Hittin. Kembali lagi terjadi Perang Salib. Di Perang Salib ke-6. Kemudian Perang Salib ke-7, teman-teman yang Allah muliakan, ada Perang Al-Manhura 2. Baru kemudian serbuan Mongol sampai jatuhnya kota Baghdad atau jatuhnya dinasti Abbasiyah. Ketika dinasti Abbasiyah porak-poranda oleh serangan Mongol, maka kerajaan Islam hanya jadi 3 yang besar, kalau yang kecil banyak. Jadi 3 yang besar. 1, kerajaan Safawi di Persia. 2, kerajaan Mongol di India. Jadinya jadi Mughal. Mughal itu kan Mongol. Mughal sama. Cuman redaksinya jadi Mughal, padahal Mongol. Yang ketiga adalah Turki, Utsmani di Turki. Jadi tadinya itu pecahan dari dinasti Abbasiyah dan masing-masing kecil Pak awalnya. Dinasti Safawi di Persia, dinasti Mughal di India, dan dinasti Utsmani di Turki. Itu tadinya kerajaan-kerajaan kecil. Seiring berjalannya waktu, Turki Utsmani mampu menguasai wilayah-wilayah di dunia, di Asia dan juga di Eropa, bahkan lebih besar perluasan wilayahnya dibanding dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah itu 15 juta kilometer kekuasaan Muslim. Dinasti Abbasiyah 11 juta kilometer. Turki Utsmani 20 juta kilometer. Membentang dari timur ke barat sampai Indonesia. Allahu a'lam. Kemudian nanti ada Perang Salib ke-8 sekaligus Perang Salib penutup. Itu pasukan salib menuju Kartago namanya. Tapi juga saya tidak bahas. Sampai nanti poin berikutnya ada pembersihan pasukan salib atau pasukan dari Frank. Itu di era Zahir Baibar atau Barbar. Kemudian di era Mansur Qalawun dan di era Ashraf al-Khalil. Itu nanti orang salib disterilkan dari Yerusalem. Disterilkan dari tempat-tempat muslim itu di era 3 raja ini. Zahir Baibar, kemudian Mansur al-Qalawun, dan Ashraf al-Khalil. Kemudian nanti ada pembahasan dampak perang salib. Dampak perang salib itu endingnya dari perang salib dapat apa sih? Ada di antaranya gereja tengkorak itu pasca perang salib. Permohonan pihak Kristen, permohonan maaf pihak Kristen karena sudah terjadinya perang salib. Ini juga ada nanti permintaan maaf dari pihak Kristen. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita fokus pada perang salib 1. Ini
Jadi yang saya bahas mungkin hanya perang salib 1, pertemuan berikutnya ke Nabi Muhammad. Jadi perang salib 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya rasa monggo dibaca saja, Pak. Nanti pokoknya seru lah, dibaca seru. Banyak patriotismenya, banyak keajaibannya, banyak korelasinya dengan pembinaan jiwa, karena pada akhirnya orang-orang yang punya kualitas jiwa yang kuat dan sehat itulah yang layak untuk menjadi para pejuang, para pejuang. Itu tingkat kelayakannya di sini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Perang Salib 1 terjadi tahun 1096 sampai 1099 Masehi. Ini ada juga yang menyebutkan dari tahun 1099 sampai 1911. Ya, ini 1011 1009 tambah 3 1011 11 berapa ya? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ini sejarah biasa loh, berbeda. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini di Perang Salib 1 ada pembantaian Antakya. Ini jarak dari Yerusalem, dari Amin. Amin itu gerakan yang dipimpin oleh Godfrey dari Prancis menuju Antakya. Itu masih daerah-daerah Turki, situlah Antakya itu. Jadi dari Prancis ke Turki. Itu perang salib, gerakannya dari Prancis ke Turki. Kemudian jatuhnya Ar-Ruha, itu salah satu kota di Mosul ya, dekat Irak, atau memang di Irak gitu, ke Mosul. Kemudian penguasaan terhadap Baitul Maqdis, itu ada kejahatan salibis di Baitul Maqdis, dan duka kaum muslimin untuk Al-Quds. Jadi 4 item yang saya bahas dalam Perang Salib 1. Kita mulai satu-satu, Pak. Perang Salib 1. Ini kembali dari Amin atau Koni ini sampai ke Antakya. Dari Prancis ke Antakya atau dari Jerman ke Antakya. Ya, antara itu. Itu masih areanya area Turki, tapi perbatasan dengan Syria. Teman-teman yang Allah muliakan, di Antakya ini dikepung oleh orang-orang salibis selama 9 bulan. Itu dari Oktober 1097 sampai Juni 1098. Jadi dikepung oleh orang-orang salibis selama 9 bulan, Antakya ini. Saking sudah lamanya, akhirnya Antakya kalah, Pak. Karena dikepung selama 9 bulan, akhirnya pasokan logistik tidak bisa banyak, ya, berkurang terus-terusan, sehingga akhirnya terjadi kekalahan telak terhadap Antakya. Karena Antakya sudah tidak lagi bisa melakukan perlawanan, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang salibis membantai, menyiksa, dan memutilasi sekitar 10.000 orang penduduk Antakya. Ini di antara lukisan Eropa kuno yang menggambarkan kebiadaban pasukan salib terhadap beberapa tawanan muslim ketika mereka berhasil menaklukkan Antakya. Kayak gini, Pak. Bisa dibayangkanlah kejamnya kayak gimana dan sakitnya. Dan ini lukisan Eropa kuno. Yang lukisnya saya kurang tahu. Cuman ada di bukunya Perang Salib ini ada. Saya foto, saya tempel. Itu pasukan salib di Antakya. Kemudian setelah Antakya dikuasai, dibantai sebanyak 10.000 orang dengan cara dimutilasi. Akhirnya Godfrey ini berangkat menuju Ar-Ruha. Ar-Ruha itu salah satu daerah ya dekat Mosul itu. Itu melawan Karbukok dari Mosul, melawan Dukok dari Damaskus, dan melawan Janahud Daulah dari Hims atau Homs. 3 orang ini, Karbukok, Dukok, dan Janahud Daulah, semuanya kalah oleh perang salib oleh pasukannya Godfrey. Jago memang. Disikat semua. Sampai akhirnya Godfrey berangkat menuju Ar-Ruha tanpa ada penolakan yang serius, tanpa ada tantangan yang serius. Artinya lancar saja setelah menguasai Antakya, lanjut menguasai Ar-Ruha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Ar-Ruha dikuasai oleh Godfrey dengan cara yang, maaf ya, ini agak licik lah. Jadi Godfrey ini punya teman di Ar-Ruha namanya Toros dari Armenia. Jadi sudah temenan lama dan akhirnya bikin kesepakatan antara Godfrey dengan Toros. Jadi Godfrey datang ke Ar-Ruha untuk membantu Toros supaya bisa keluar dari kekuasaan Muslim. Karena Toros tidak suka dengan kekuasaan Muslim yang saat itu berkuasa di Ar-Ruha.
Maka dia minta tolong kepada Godfrey dengan harapan mungkin kalau bebas dari Muslim bisa mandiri, bisa independen, bisa merdeka. Itu mungkin bayangannya lah. Bayangannya mungkin begitu. Akhirnya Godfrey datang ke Aruha, kemudian membantu Toros keluar dari kekuasaan Muslim. Namun teman-teman yang Allah muliakan, setelah kekuasaan Aruha itu dipegang kendalinya oleh Godfrey, maka Godfrey akhirnya meninggalkan Toros, sehingga Toros akhirnya mati dibunuh. Dalam penyebutan literatnya tidak dijelaskan siapa yang bunuh, tapi Toros akhirnya ditinggalkan oleh Godfrey dan dikhianati. Dan ini perlu jadi catatan teman-teman bahwa umat Islam kalau perang tidak boleh berkhianat. Berkhianat dalam agama Islam, terutama dalam suasana perang, adalah pelanggaran paling dahsyat dan hukumannya cuma satu. Hukuman mati. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah Ar-Ruha dikuasai, akhirnya Godfrey beranjak lagi menuju Baitul Maqdis. Akhirnya Baitul Maqdis bersiap untuk dikuasai. Nah, ini kisah tentang jatuhnya Baitul Maqdis. 15 bulan, teman-teman yang Allah muliakan, pasukan Salib bertahan di utara Syam untuk ngecek, memantau perkembangan bagaimana mereka caranya bisa menguasai Baitul Maqdis. Dari 15 bulan itu mengepung sudah tinggal di utara Syam, akhirnya mereka bertolak menuju Baitul Maqdis. Sepanjang perjalanan dari utara Syam sampai ke Baitul Maqdis, mereka lewat suatu daerah pasti dijajah dan dikuasai. Lewat lagi kelompok, koloni, kabilah pasti dijajah, dikuasai. Pokoknya sepanjang utara Syam sampai Baitul Maqdis, orang-orang pasukan Salib dipastikan menjajah atau menguasai daerah-daerah tersebut. Pasti. Sampailah orang-orang Salib ini, pasukan Salibis ini, berada tepat di hadapan bentengnya Baitul Maqdis. Sudah sampailah singkat cerita. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di situ ada seorang tokoh namanya Ikhfarud Daulah. Dia penguasa Ubaidiyah. Ini teman-teman mungkin harus ngecek dulu, siapakah penguasa Ubaidiyah? Siapakah kabilah Ubaidiyah gitu lah ya. Karena ini nanti jadi ini jadi kata kunci kenapa kok Yerusalem jadi dikuasai oleh Ubaidiyah. Kan agak panjang tapi ya ringkas lah. Pokoknya dikuasai oleh Ubaidiyah. Ini dengan cara licik ya. Intinya Ubaidiyah ini Muslim, tetapi dia mengambil kesempatan dari sibuknya orang-orang Seljuk, sibuknya dinasti Fatimiyah, akhirnya Ubaidiyah menguasai Yerusalem. Singkat cerita begitu. Padahal Seljuk sedang berhadapan dengan Fatimiyah, sedang berhadapan dengan Romawi, Ubaidiyah, padahal sesama-sama Muslim, menggunakan kesempatan itu untuk menguasai Yerusalem. Akhirnya ya Ubaidiyah menguasai Yerusalem. Nah, ketika Ikhfarud Daulah dikepung oleh pasukan Salibis, itu Ikhfarudaulah memerintahkan sebelum dikepung tentunya ya, setiap sumur di sekitar benteng itu harus dibubuhi racun. Memutus saluran air biar orang-orang Salibis ini tidak mendapatkan pasokan air. Dan itu kan kehidupannya. Kalau nggak ada air, orang nggak bisa perang. Kemudian memperkuat pertahanan kota. Itu yang dilakukan oleh Ikhfarud Daulah, penguasa dari kabilah atau kerajaan Ubaidiyah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu persiapannya Ikhfarud Daulah. Sumur diracunin, aliran air diputus, pertahanan kota dimaksimalkan. Pasukan Salibis membawa 40.000 personil yang digunakan untuk mengepung Baitul Maqdis. Dan akhirnya mengepung dulu Baitul Maqdis selama 5 hari. Sambil lihat peluangnya. Akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, tanggal 12 Juni tahun 1099 Masehi, pasukan memulai serangan penghancuran Baitul Maqdis. Salibis perang dengan kaum muslimin dari kalangan Ubaidiyah, tetapi tidak membuahkan hasil. Pertarungan yang sengit, pertarungan yang dahsyat, tapi tidak membuahkan hasil, di mana kaum muslimin sama sekali tidak terkalahkan oleh pasukan Salibis. Ini kerennya Ikhfarud Daulah. Kemudian teman-teman, setelah itu pasukan Ubaidiyah kalau mau sebetulnya bisa menghancurkan pasukan Salibis. Jadi kalau Salibis sudah kalah mental, itu kalau Ubaidiyah keluar dari benteng dan menghabisi semua pasukan Salib itu bisa. Sangat bisa.
Tapi pasukan Ubaidiyah nggak mau, itu masalahnya. Kenapa nggak mau? Karena ada pertimbangan. Pertama, pasukan Ubaidiyah ini merasa yakin bahwa benteng Baitul Maqdis ini kokoh dan tidak mungkin bisa dilampaui oleh siapapun dan apapun. Yakin, kepedean. Yang kedua, mereka overconfident terkait dengan orang-orang Salibi sudah kalah mental. Pasti pulang mereka, nggak mungkin nyerang lagi. Ternyata analisa ini dan keyakinan ini ternyata justru jadi bumerang bagi orang-orang Ubaidiyah. Kenapa jadi bumerang? Harusnya diselesaikan itu oleh Ubaidiyah, tapi dibiarkan hidup oleh Ubaidiyah karena pertimbangan toh benteng kokoh nggak akan ada yang bisa masuk, ada yang bisa nembus. Akhirnya itu digunakan oleh pasukan Salibis untuk mengembalikan kekuatan dan kepercayaan diri mereka. Ditambah lagi, teman-teman, ada armada kapal Genova atau Genewa itu dari Italia yang berlabuh di Yavo. Kemudian menjadi pemasok utama kebutuhan logistik dan persenjataan. Datang armada, pasukan Salibis babak belur, datang armada, bawa makanan, bawa minuman, bawa senjata. Mental pasukan Salib kembali kuat. Mental pasukan Salib kembali dahsyat. Sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Salibis punya strategi. Dibuatlah menara, menaranya 3 lapis. Lapis pertama itu isinya adalah prajurit sekaligus yang dorong si menara. Karena bawah menaranya itu pakai roda, jadi tinggal didorong. Fungsinya apa? Untuk merobohkan gerbang yang ada di dinding benteng Baitul Maqdis. Nah ini contoh sebetulnya. Karena menara, jadi ini 3 lapis harusnya bukan begini. Ini contoh saja. Nah teman-teman yang Allah muliakan, nanti tingkat pertama itu daya dorong gerbang supaya kebuka untuk menembus benteng Baitul Maqdis. Nanti menara kedua isinya, lantai keduanya isinya para kesatria yang jago, yang gagah, yang hebat, gitulah, yang siap bertempur. Dan lantai 3-nya diisi oleh para pemanah, satuan pemanah. Karena memang pemanah cocoknya ada di atas supaya lebih mudah, lebih mantap ketika memanah yang ada di bawah. Teman-teman yang Allah muliakan, memilih posisi yang paling lemah penjagaannya dan yang paling rendah. Ini strateginya pasukan Salibis ketika ingin menghancurkan benteng Baitul Maqdis. Dipilih penjagaan yang terlemah dan dipilih dinding yang paling rendah. Itu ada di timur yang paling lemah penjagaannya dan yang di utara yang paling rendah dinding. Itu menjadi sasaran pasukan Salibis. Teman-teman yang Allah muliakan, kejahatan pasukan Salibis singkat cerita lah ya, ini pasukan Salibis masuk ke Baitul Maqdis, singkat cerita. Pasukan Salibis masuk ke Baitul Maqdis, akhirnya mereka melakukan tindakan paling keji dalam sejarah peperangan. Paling keji. Disebutkan dalam banyak riwayat, dan ini diakui oleh sarjana-sarjana sejarah Kristen. Orang Kristen yang ahli sejarah mengakui adanya data ini. Data yang mana dijelaskan dalam buku Atlas Perang Salib yang ditulis oleh Sami bin Abdullah Al-Maghrud. Itu setiap penduduk yang ditemui di Baitul Maqdis pasti meregang nyawa. Pasti disembelih. Siapapun yang ditemui. Masuk pasukan Salib, ketemu ada penduduk Baitul Maqdis, disembelih saat itu juga. Ketemu di jalan, disembelih. Ketemu di toko, disembelih. Ketemu di warung, disembelih. Ketemunya di rumah, disembelih. Ketemu di Masjidil Aqsa, disembelih. Maka tidak kurang dari 70.000 orang dibantai dengan cara disembelih. 70.000 orang. Semuanya mati dengan cara digorok, disembelih. Sampai dalam kitab Atlas Perang Salib, darah yang menggenang di kota Baitul Maqdis atau ya di Baitul Maqdisnya, darah yang tergenang itu sampai lutut orang. Saking banyaknya darah yang dikorbankan oleh pasukan Salibis. Muslim yang disembelih sampai ke darah itu selutut. Bahkan ketika tahun itu ada yang ziarah dari kalangan para pendeta, mereka terkaget-kaget kok bisa Baitul Maqdis isinya mayat semua. Dengan kedalamannya sampai ke lutut. Luar biasa Pak. Itu kekejamannya orang-orang Salibis. Dan mereka bangga dengan itu. Mereka bangga dengan itu. Sama sekali mereka tidak menyesal.
Bahkan Paus yang saat itu masih ada, Paus Urbanus itu menyampaikan bahwa ini keberhasilan kami menghancurkan kaum muslim. Itu jadi mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ada jelas ini pelanggaran dalam peperangan. Dan ada peperangan tidak boleh ada pembantaian di luar orang yang menghunuskan pedang. Itu kaidah Islam dan itu hukum internasional yang dilanggar oleh pasukan Salibis. Kemudian menjadikan Patriark Romawi sebagai aliran resmi di Romawi. Jadi Trinitas berkuasa nih dengan format ala-ala Romawi. Kemudian menjadikan Masjidil Aqsa, ini yang paling miris, Pak. Masjidil Aqsa dipecah jadi beberapa ruangan. Dijadikan gereja sebagian, dijadikan ruangan istirahat para kesatria, dan sebagainya lagi dijadikan sebagai gudang persenjataan atau barang-barang para kesatria. Padahal itu rumah ibadah. Itu tempat ibadah tapi jadi gereja, bahkan jadi ruang gudang-gudang gitulah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini gambar yang pakai gambar yang sebelah kiri yang ada kayak mahkota apa daunnya itu Good Friday yang membantai Antakya, kemudian membantai Ar-Ruha, kemudian bertolak juga membantai masyarakat Muslim di Baitul Maqdis. Itu orang yang punya tanggung jawab. Sampai ketika Good Friday sampai, Pak, di kota Baitul Maqdis, itu orang-orang ya anak buahnya Good Friday mereka berlomba-lomba membuka perut kaum muslimin. Jadi perut kaum muslimin dirobek semua. Satu-satu dirobek. Padahal kan banyak itu kaum muslimin dirobek perutnya satu-satu. Kenapa? Karena mereka dapat informasi, orang-orangnya Good Friday ini punya informasi kalau orang-orang Islam itu ketika sebelum didatangi oleh pasukan salib, mereka memakan koin-koin emas mereka supaya tidak dijarah oleh orang-orang salibis. Makanya mereka ngebelek atau membelah perutnya orang-orang Muslim untuk ngecek betul nggak ada kelempengan emas di perut mereka. Karena disobek satu-satu lama, apa namanya juga nyeblek perut orang. Akhirnya mereka bakar jenazah kaum muslimin, dibakar, ditumpuk kemudian dibakar. Kalau sudah dibakar kan koin emas nggak mungkin kebakar, Pak. Jadi kalau sudah dibakar hangus tinggal debu, itu nanti emasnya bisa gampang kelihatan. Itu disampaikan oleh Abdullah Naghib Salim dalam Majid Munif Al-Quds. Itu disebutkan sampai kaum muslimin dibakar untuk mencari kepingan emas. Tapi ya semakin banyak dibakar, semakin tidak ada kepingan emas. Dan terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, pasukan salibis ini pada perang salib pertama sampai pada kekuasaan menguasai Baitul Maqdis dan kaum muslimin tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya motivasi untuk melakukan perlawanan saat itu. Sampai nanti muncullah perang salib 2 dengan tokoh-tokoh hebat yang mereka adalah rata-rata penggemar kitab Ihya Ulumuddin. Sampai di sini barangkali sudah jam 9 dan sudah berakhir materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Rizky. Syukron Pak Ustadz atas paparan materinya. Baik, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Tadi di awal Ustadz sudah memaparkan beberapa fase-fase. Menurut saya itu sangat krusial sekali ya. Jadi kita bisa menyambungkan puzzle-puzzle cerita ini dari zaman dulu hingga sekarang. Jadi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Atau saya dulu aja lah Pak Ustadz ya. Jadi menarik nih Pak Ustadz kalau kita mendengarkan sejarah yang tadi itu sangat sederhana dan cukup komprehensif menurut saya Pak Ustadz. Jadi ada beberapa episode dari Nabi Yusuf, kemudian Musa, terus Sulaiman dan puncaknya di Sulaiman ya kalau itu. Tapi ada sedikit yang ingin saya dengarkan pada saat kita memulai rangkaian cerita itu Pak Ustadz. Dimana kita ketahui kan Bani Israel itu kan turunan dari Nabi Yakub dengan
12 atau 13 anaknya. Dan kemudian yang paling fenomenal itu juga pada saat Bani Israel itu ingin membuat suatu kerajaan dan rupanya dipilihlah pada saat itu Nabi Nabi sebelum Nabi Sulaiman. Yang menariknya pada saat itu kan Bani Israel itu masih menjadi satu utuh gitu, Ustaz. Bani Israel, tidak Yahudi dan tidak Levi dan tidak yang lain-lainnya. Yang masih agak bingung saya itu, Ustaz. Kenapa tuh sekarang kapan titik balik menjadi Yahudinya, Ustaz? Sejarah seperti apa? Karena saya lihat kemarin setelah itu kan Nebukadnezar yang dimana perang-peranda, terus kemudian ada Nabi Isa gitu. Jadi bagi saya kelihatannya ada satu yang missing gitu, Ustaz. Sehingga orang tidak melihat utuh Bani Israel dan hanya ke Yahudi orang melihatnya, Ustaz. Itu mungkin pertanyaan sederhananya, Ustaz. Siap, terima kasih, Mas. Pertama, penggunaan istilah Yahudi itu tetap sudah ada sejak zaman Yehuda ya, sudah ada penyebutan itu, tapi memang belum berkonotasi sebagai agama. Masih sebatas penyebutan sebagai klan, salah satu klan di dalam Bani Israel. Dan itu berlangsung secara normal, artinya penyebutan Yahudi tetap ada, dan itu difahaminya hanya sebatas salah satu klan dari klannya Bani Israel. Ya berlangsung begitu saja. Dan nanti penyimpangan kaitannya dengan penyembahan anak sapi, itu random terjadi. Bisa ada di orang Yahudinya, bisa ada di orang Levinya, bisa ada di orang Yusufnya ataupun yang lainnya. Itu sangat mungkin terjadi dan itu ya 3.000 orang pokoknya totalnya orang-orang yang menyimpang ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Yahudi sudah ada penyebutannya dan belum berbicara tentang agama. Di zaman Nabi Isa masih belum berbicara tentang agama Yahudi. Mereka masih komitmen dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Walaupun ini benih-benih kedurhakaan dan benih-benih penyembahan pagan sudah mulai muncul di zaman Nabi Musa secara terang-terangan. Kayak kasus penyembahan anak sapi itu sudah terang-terangan dan memang beberapa orang inti yang menyembah anak sapi tersebut ya dari kalangan Yahudi. Itu yang paling nakal, paling bandel, dan paling sering melakukan pelanggarannya dari mereka. Walaupun tetap kemuliaan Allah juga berikan kepada mereka. Rata-rata yang jadi raja juga dari kalangan Yahudi. Ya mungkin karena pintar bisa jadi raja karena kepintarannya, atau bisa jadi penjahat gara-gara kepintarannya. Tergantung ini anginnya kemana. Nah, orang-orang Yahudi ini karena sudah punya kebiasaan pagan, punya keyakinan syubhat, punya pemahaman-pemahaman aneh, akhirnya akulturasi tersebut menjadi karakter tersendiri bagi Yahudi yang selalu mudah melakukan pelanggaran. Itu karakter yang akhirnya muncul. Karena tadi Yahudi sudah banyak pelanggaran, tetap terindikasi pagan, penyembah berhala, terindikasi melakukan kemaksiatan, dan itu akhirnya mengalami pembiaran demi pembiaran, sampai akhirnya mereka menjadikan itu sebagai karakter identitas mereka. Jadi Yahudi itu ya identik dengan seperti ini, atau Bani Israel secara umum identik seperti ini, sehingga apa yang mereka sudah buat, tradisi kejahatan mereka, ritual-ritual pagan mereka, akhirnya itu menjadi karakter yang dinisbatkan kepada kelompok Yahudi. Padahal tidak semua Yahudi juga begitu secara genetik. Buktinya Nabi Daud dia Yahudi tapi dia tidak pernah menyembah pagan. Nabi Sulaiman juga dia seorang Yahudi tapi tidak menyembah pagan. Tapi benih-benih itu memang ada di kalangan Yahudi terutama. Sehingga tradisi begini nisbat Yahudi. Tradisi begitu nisbat Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah mulai, tadi di zaman Nabi Musa, benih-benih penyembahan pagan sudah ada. Dan benih-benih itu terus berkembang sampai zaman Nabi Daud, sampai zaman Nabi Sulaiman. Walaupun saat itu sebatas benih yang tidak bisa tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sebagai seorang raja Muslim, beliau menerapkan peraturan yang sangat ketat kaitan dengan peribadahan, kaitan dengan ibadah. Jadi tidak ada orang yang berani melawan Nabi Sulaiman. Jangan manusia, jin aja nggak ada yang berani. Gitu. Akhirnya masih tetap relatif aman.
keinginan benih-benih pagannya sudah ada, tetapi masih terhalang oleh adanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya kasih perbandingan, Mbak. Ketika di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang-orang yang menyimpan kedengkian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena ajaran Islamnya. Tapi mereka tidak bisa berkutik. Kenapa? Karena masih ada Nabi Muhammad. Tapi nanti setelah mereka yakin tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah meninggal, maka bermunculanlah orang-orang yang mengaku menjadi nabi-nabi baru. Bermunculanlah orang-orang yang murtad. Bermunculanlah orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Yang di zaman Nabi nggak ada. Baru ada di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Benih-benih kedengkian, benih-benih pagan, benih-benih kedurhakaan yang terjadi, yang kedurhakannya terjadi di zaman Abu Bakar, yang murtad, yang tidak bayar zakat, kan benih-benihnya sudah ada di zaman Nabi. Tidak di zaman Abu Bakarnya, tapi benihnya ada di zaman Nabi. Puncak mereka menampakkan kedurhakaannya di hadapan Abu Bakar ya pas di zaman Abu Bakar. Tapi benihnya sudah ada di zaman Nabi. Pun demikian dengan Yahudi, benih-benih pagan, benih-benih kedurhakaan itu dari zaman Nabi Musa udah kelihatan. Tapi karena masih ada Nabi Musanya ya tidak sampai dohir ditampakkan. Bahkan kalau menampakkan kan bisa dibunuh oleh Nabi Musa alaihi salam sebagai hukuman taubat saat itu. Apalagi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah raja muslim, maka mereka tetap menekan keinginan mereka untuk menampakkan kedurhakaan, menampakkan benih-benih kemusyrikan yang mereka punya. Sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Sulaiman wafat. Kegelisahan dialami oleh Bani Israel, di mana mereka harus mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman yang tidak mungkin bisa dikembalikan, dan mereka merindukan super powernya itu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, bukan agamanya Nabi Sulaiman yang diharapkan, tapi super powernya seorang Nabi Sulaiman yang bisa mengangkat harkat derajatnya Bani Israel, itu yang diharapkan, itu sudah tidak ada. Sudah kekuasaan Allah cabut, Nabi Sulaiman sudah wafat, yang tadinya benih-benih itu akhirnya menjadi tunas, dan berkembanglah benih-benih kemusyrikan, berkembanglah benih-benih kedurhakaan, sampai ada satu kasus, misalkan di surat Al-Maidah ayat 78. Kata Allah Azza wa Jalla, lu'inal ladina kafaru min ahlil kitabi, lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Kata Allah Azza wa Jalla, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel ini masih benih-benih kedurhakaan. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud, melalui lisannya Nabi Isa, supaya mereka komitmen dengan kebenaran. Supaya mereka tidak melakukan kemaksiatan. Tapi ternyata itu tidak tercapai. Akhirnya di ayat 79-nya, kalau tidak salah, mereka orang-orang Bani Israel banyak yang dihukum oleh Allah. Kenapa dihukum? Kanu layatana hauna ammun karin fa'aluhu. Karena mereka tidak saling mengingatkan, saling mencegah untuk meninggalkan kemaksiatan atau kedurhakaan. Jadi ini penyebabnya, akhirnya kedurhakaan dibiarkan, kemaksiatan dibiarkan, pagan dibiarkan, benih-benih tadi muncul dan berkembang. Sudah benih itu muncul dan berkembang, maka muncullah gerakan meninggalkan syariat. Itu yang terjadi di zaman Nabi Yeremia. Di zaman Nabi Yeremia, Bani Israel meninggalkan syariat. Sehingga anak-anak Nabi keluar dari syariat, tidak mau diatur, tidak mau menjaga marwah nenek moyang mereka yang para nabi. Para ulama transaksional, khianat, menyampaikan yang suka, menyampaikan yang cocok, menyampaikan yang mudah diterima, yang agak sensitif, tidak dijelaskan. Karena itu bentuk pengkhianatan terhadap keilmuan. Para penguasa muncul lagi pengkhianatan, mereka lebih suka mendulimi, mengambil harta rakyat, tidak suka bilain rakyat,
sukanya menyiksa rakyat. Itu muncul di kalangan Bani Israel, muncul ini gerakan-gerakan ini. Ketika benih kemusyrikan dan juga kedurhakaan itu sudah dibiarkan oleh para ulama-ulamanya, kanu layatanahuna munkar, akhirnya rame. Banyak muncullah kedurhakaan demi kedurhakaan. Sampai puncaknya, jadi ikhwati man rahimakumullah, karena sudah parah ini di zaman Yeremia, sudah sangat fatal kedurhakaan di zaman Yeremia. Nah, disitulah baru kemudian dijajah oleh Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar menjajah Bani Israel, Taurat dibuang, Taurat dibakar. Tidak ada lagi Taurat saat. Nggak ada lagi Taurat. Di zaman Raja Nebukadnezar. Bani Israel yang tadi kurang komitmen terhadap agama Islam, sekarang Tauratnya hilang. Sudah tidak komitmen, Tauratnya hilang. Terus nasib Bani Israel bagaimana? Nasib mereka tidak lagi mengenal bagaimana ajaran agama mereka. Mereka tidak lagi mengenal bagaimana aturan di dalam agama mereka. Kenapa? Mereka sudah berpaling dari agama Islam dengan kedurhakaan demi kedurhakaannya. Ditambah lagi Taurat sudah nggak ada ketika dijajah oleh Raja Nebukadnezar. Makanya nanti kan di zaman Nabi Uzair itu ada penulisan ulang Taurat. Walaupun itu masih diperdebatkan ya oleh sebagian ulama, kan ada yang tidak setuju. Tapi intinya di zaman Uzair ada penulisan ulang. Karena saat itu, Bapak Ibu Allah muliakan, tidak ada satupun Bani Israel yang hafal isi Taurat. Ketika mereka tidak hafal isi Taurat, mereka banyak melakukan kemaksiatan dan penyimpangan, ditambah lagi Tauratnya hilang karena mengalami penjajahan. Maka orang-orang Bani Israel akan menyampaikan ajaran atau ritual yang mereka tahu, yang bisa jadi itu sudah banyak mengalami distorsi. Sudah tidak lagi original. Pokoknya kayaknya sih begini nih, kayaknya begini, kayaknya begitu, kayaknya begini. Maka sejak saat itu, Bani Israel secara keyakinan tidak lagi menjadi muslim yang militan. Muslimnya sudah muslim yang abu-abu dan kacau. Kenapa? Mereka sudah sering melakukan aktivitas pagan, sudah sering melakukan kedurhakaan, ditambah lagi Tauratnya hilang. Habis sudah. Maka lambat laun, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang Yahudi yang masih komitmen dengan ritual-ritualnya, tapi sudah kehilangan makna hakikat Islamnya, yang diingat cuma ritualnya saja, hakikat ajaran Islamnya sudah hilang, tauhid sudah mulai hilang, praktek maksiat sudah merambah dan banyak mereka lakukan, otak-atik aturan-aturan yang sudah mereka ingat terkait dengan aturan yang menjadi ritualitas atau rutinitas mereka, mereka atur-atur sesuai dengan keinginan mereka. Sejak saat itulah agama Islam yang dianut oleh Bani Israel menguap dan tidak ada. Maka penyebutannya saat itu akan lebih dikenal dengan nama Yahudi, yakni klan atau bangsa atau kelompok atau komunitas atau bangsa, kaum yang menggunakan ritual-ritual yang masih membekas di ingatan mereka yang sudah kehilangan maknanya. Ritual-ritual orang-orang Bani Israel yang tadinya Muslim, ritual-ritualnya tetap ada, tapi sudah kehilangan maknanya. Itulah yang menjadi cikal bakal agama Yahudi. Puncaknya, teman-teman, ketika Bani Israel dijajah oleh bangsa Romawi, orang Bani Israel sudah kehilangan kitab suci, orang Bani Israel sudah kehilangan hakikat keislaman, orang Bani Israel hanya mempertahankan ritual demi ritual, datang bangsa Romawi, terjadi akulturasi, hilang sudah agama Islam yang diyakini Bani Israel, jadilah agama Yahudi. Sampai nanti muncullah koreksi terhadap praktek tersebut yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, mengkoreksi bahwa Bani Israel ini tidak boleh begini. Ini Yahudi sudah menyimpang kemana-mana ini. Dikoreksilah oleh Nabi Isa. Sayangnya Nabi Isa tidak disukai oleh Bani Israel ataupun oleh orang-orang Yahudi, sampai akhirnya diburu untuk dibunuh. Saat itu ya alih-alih mereka menerima masukan Nabi Isa, yang ada kan malah Nabi Isa yang mau dibunuh. Jadi sejak saat itu Bani Israel berubah menjadi agama Yahudi. Ketika mereka kehilangan ajaran Islamnya, mereka mendurhakai ajaran Islamnya, melanggar syariat Islamnya, ditambah Tauratnya nggak ada. Itu tepatnya di era Raja
Kaneza. Jadilah saat itu bangsa Yahudi ritual-ritualnya menjadi kaidah-kaidah agama. Islamnya sudah hilang, yang tersisa tinggal ritual, hakikat Islamnya pun sudah hilang, jadilah mereka agama Yahudi. Sejak saat itu. Kalau Bani Israel yang versi Nabi Isa itu berubah di tahun 325 Masehi. Allah a'lam. Baik, Ustadz Daniel, terima kasih atas penjelasannya. Silakan bagi rekan-rekan yang lain, silakan jika ada yang mau ditanya. Bisa juga ada mungkin yang tidak sempat bertanya pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Silakan. Mas Aldo, Mas Irfan. Selagi menunggu Ustadz, ada yang menarik juga nih Ustadz, karena kan kemarin kita penjelasannya mengenai ekspansi Islam pada saat Rasulullah dan Khalifah ya, Abu. Kemudian kita lihat kejayaannya. Setelah itu, pada saat itu kan pusatnya itu masih di Mekah ya Ustadz ya. Artinya seluruh komando, seluruh petunjuk dan seluruh arahan-arahannya lah dalam syiar agama Islam masih dipegang oleh para sahabat. Kemudian kan kita muncul ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan yang terkait dengan perang salib ini. Kalau dikatakan kekuatan umat Islam, umat Islam itu yang berada di mana itu, Pak Ustadz? Kalau boleh saya tanya. Jadi, apakah masih kekuatan Mekah atau berada di tempat yang lain? Terus kemudian pertanyaan berikutnya, kapan itu berubah gitu dari ya kita kan tahunya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali gitu. Kapan terjadi perubahan itu sehingga kekuatan itu tidak berada di Arab lagi atau di Mekah lagi? Ketika kasus perang salib ini, Pak ya, sebelum perang salib, Ustaz. Sebelum perang salib. Jadi kan kita lihat pada saat seingat saya dulu kemarin Abu Bakar menyuruh ekspansi ke Irak, terus ekspansi. Nah, terus kan kemudian masa-masa itu 40 tahun itu kan setelah masa sahabat Rasulullah sudah tidak ada lagi, terus kemudian kan penyebaran Islam kan tetap ada di dinasti-dinastinya. Tetapi saya nggak tahu tuh apakah tetap bermarkas lah, bahasa sekarangnya bermarkas di Mekah atau di mana. Itu aja Ustaz. Ya, terima kasih. Pertama, ini diawali dari Ali bin Abi Thalib, Pak. Sebetulnya di zaman Ali ini, ibu kota kekuasaan Muslim kan tadinya di Madinah. Di zaman Abu Bakar itu Madinah. Di zaman Umar masih juga Madinah. Nah, ketika Ali menjabat sebagai khalifah, itu ibu kota dipindah ke Kufah atau Basrah, Kufah Basrah. Ketika Ali ditanya, kenapa kok ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Kufah? Jawaban Ali bin Abi Thalib, saya khawatir kalau tempat ibu kota itu di Madinah, nanti dengan kondisi saya yang sering perang, sering ribut dengan saudara sendiri, terutama dengan Muawiyah dan Ummul Mukminin Aisyah waktu itu, saya khawatir kota Madinah akan tercemari dengan darah sesama kaum muslimin. Maka beliau memilih daerah Kufah. Jadi kekuasaan nanti berpindah ke Kufah. Kufah, Basrah itu nanti menjadi basisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kekuatan baru yang lain itu kekuatan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena kasus perang Siffin tadi yang antara Ali dengan Muawiyah, Muawiyah bikin base camp di Damaskus, Syria. Suriah sekarang, di Damaskus atau Damsik. Jadi Ali Kufah, Muawiyah Damaskus. Mekah dan Madinah itu fokus pada kota ilmu. Kota Mekah, kota ilmu. Kota Madinah, kota ilmu. Kota Mekah, kota ibadah. Kota Madinah, kota ibadah.
Dua tempat tersebut steril, makanya dulu dikenal dengan nama Hijaz. Itu fokus pada penguatan-penguatan keilmuan yang ada di kota Madinah dan juga kota Mekah, sehingga tidak terganggu dengan carut-marutnya perpolitikan yang ada. Pernah terjadi kota Mekah keseret-seret masalah peperangan ketika Abdullah bin Zubair mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Itu kan perangnya itu di Mekah. Dan itu menjadi kerugian tersendiri bagi kaum muslimin, karena akhirnya mereka harus melukai tanah haram dengan darah sesama muslim. Itu ketika Abdullah bin Zubair. Nah, ketika selesai Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, basis di Kufah itu karena sudah tidak ada tokohnya, itu akhirnya dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Terutama setelah Hasan menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Jadi Hasan sebagai pelanjut dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau menyerahkan 100% kekuasaannya Hasan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan syarat gencatan senjata, dengan syarat perdamaian selamanya. Tidak ada lagi konflik musuh-musuhan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu deal, Pak, sepakat. Maka sejak saat itu Kufah tidak lagi punya basis kekuatan. Kekuatan adanya di wilayah Damaskus, Sam atau Syria. Disitulah basis kekuatan kaum muslimin. Maka nanti teman-teman, ketika orang Mekah, orang Madinah itu sibuk dengan kajian keilmuan, dan bagi mereka yang notabene punya kecenderungan jihad, mereka akan ikut ke barisannya Muawiyah bin Abi Sufyan untuk melakukan ekspansi to ekspansi. Makanya nanti di Syam banyak tokoh-tokoh sahabat yang bermukim di sana, di Syam. Sampai nanti dibantai ketika Godfrey masuk ke Baitul Maqdis. Itu keturunan-keturunan para sahabat banyak yang dibantai di situ. Jadi habis-habisan itu Baghdad tahun 1000-an itu oleh Godfrey. Nah, kembali ke basis kekuatan muslim, selama dinasti Umayyah ini, selama 14 khalifah, itu basis kekuatan adanya di Syam. Di Syam. Sampai nanti muncul kekuatan di Baghdad, karena Baghdad, Kufah, Baghdad, Basra ini kan masih satu blok begitu, sehingga di Baghdad karena tidak terlalu terkontrol oleh dinasti Umayyah, akhirnya di Baghdad muncul kekuatan oposisi yang dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Ini keturunan dari Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Ali ini punya kedekatan dengan banyak orang-orang Syiah yang tidak suka dengan kekuasaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai akhirnya Muhammad bin Ali dengan Bani Hashimnya, dengan Bani Abbasiyahnya, akhirnya melakukan kudeta militer kepada dinasti Umayyah yang ada di Syam. Dibantailah orang-orang yang ada di Syam oleh dinasti Abbasiyah. Sebagian dari mereka kabur dari dinasti Umayyah, lari menuju Andalusia, sampai akhirnya pindahlah kekuasaan muslim yang tadinya Muawiyah di Syam dihabisi oleh dinasti Abbasiyah, maka muncullah kekuatan baru di Baghdad atau tepatnya dinasti Abbasiyah. Di sisi yang lain Andalusia mulai muncul dinasti Umayyah. Jadi pusat kekuatan itu ya antara Syam, Baghdad, Spanyol. Itu basis kekuatan. Madinah dan Mekah difokuskan untuk kaidah keilmuan. Dan itu efektif nanti. Kalau orang datang ke Madinah mau ngaji berarti, bukan mau perang. Kalau orang datang ke Mekah berarti mau ngaji. Nah, kalau datangnya ke Baghdad, datangnya ke Syam, akan ditugaskan oleh Muawiyah atau akan ditugaskan oleh dinasti Abbasiyah untuk melakukan ekspansi. Dan itu menjadi keniscayaan. Nah, sampai dinasti Abbasiyah nanti hancur, tadi sudah dikutip sedikit, hancur oleh bangsa Mongol, bangsa Tartar, akhirnya muncullah 3 kerajaan kecil yang nanti salah satunya akan menguasai kerajaan seluruhnya. yakni Utsmani di Turki, kemudian Syafawi di Persia, dan Mughal di India. Sampai akhirnya Utsmani di Turki berkuasa. Jadi titiknya satu Kufah di zaman Ali, Muawiyah, Syam di zaman Muawiyah, kemudian pindah ke Baghdad di zaman Abbasiyah, pindah ke Spanyol di zaman Umayyah II, dan akhirnya pindah ke Turki ke dinasti Utsmani di zaman dinasti Turki Utsmani. Jadi Mekah Madinah fokus pada
belajar, pengkajian keilmuan dan juga ibadah. Allah. Baik Ustadz, sangat jelas sekali ya. Jadi memang setelah Hasan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan, berarti kendali itu sudah tidak ada di Mekah atau Madinah lagi Ustadz ya. Mekah Madinah fokus ilmu. Kalau yang Ali itu seberapa jauh kotanya Ustadz? Kuf tadi, kota apa yang dipilih oleh Ali itu dari Madinah Ustadz? Kenapa? Kota yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib. Kufah. Ya. Masih Kufah di itu di dekat dengan Basrah, masih area-area Irak, Iran situ. Oh, berarti cukup jauh juga dari Mekah. Jauh. Makanya nanti kan orang-orang Kufah ini punya sejarah kelam melakukan pengkhianatan kepada keluarga Ali. Makanya ketika Husain diundang oleh orang Kufah, sampai 500 surat itu yang undang ke Husain, itu Abdullah bin Abbas ngasih tahu. Kata Abdullah bin Abbas, wahai putra pamanku, tahukah engkau bahwa orang-orang Kufah ini telah melakukan pengkhianatan kepada ayahandamu, kepada bapak. Ini sekarang kamu bisa jadi korban lagi oleh pengkhianatannya orang-orang Kufah. Mendingan jangan usah dihiraukanlah orang-orang Kufah, karena sudah kebiasaan mereka melakukan pengkhianatan terhadap keluarganya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Jubair, tokoh-tokoh yang lain lah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, semuanya ngasih tahu supaya Husain ini tidak berangkat ke Kufah. Tapi kan Husain maksa. Akhirnya beliau menjadi korban kebiadaban orang-orang Kufah di Karbala. Tetap ada peran orang Kufahnya, Pak. Karena orang Kufah menjanjikan pasukan bantuan untuk Husain, tapi ketika sudah sampai Kufah Husainnya, itu orang-orang Kufah pada kabur. Kenapa? Karena ketemu dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Ibnu Ziyad yang menjadi otak dalang pembunuhan Husain kan Ibnu Ziyad. Kalau Yazid kan di Syam, itu dia memerintahkan Ibnu Ziyad untuk jadi gubernur Kufah. Maka beliaulah yang punya kendali terhadap pembantaian yang terjadi di Karbala, jadi yang menimpa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu orang-orang Kufah punya perannya. Sampai Imam Abu Hanifah, kan itu lahir di Kufah juga. Imam Abu Hanifah ini orang Kufah. Jadi Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh orang-orang Kufah terkait dengan kalau nyamuk nempel di badan, terus sudah nyedot darah, kemudian dipukul, kan mengeluarkan darah, nempel darahnya. Kata orang Kufah, wahai Syekh, bagaimana jika kami pukul nyamuk, nyamuknya ada darahnya? Apakah darah yang ada di nyamuk itu bikin najis badan saya, sehingga sholat saya jadi tidak sah? Itu pertanyaan orang Kufah. Jawaban Imam Abu Hanifah agak ketus dan sinis. Kata Imam Abu Hanifah, aneh kalian ini. Kalian mempertanyakan darah yang kecil yang kalian tumpahkan, tapi kalian tidak pernah mempermasalahkan darah yang banyak yang sudah kalian tumpahkan. Itu konteksnya Ali dengan Husain. Kata Imam Abu Hanifah. Jadi memang orang Kufah punya peran dalam pembantaian keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu seperti apa bagaimananya wallahu alam. Nanti endingnya, ini endingnya hubungannya. Dajjal itu akan didukung oleh orang-orang Yahudi yang tinggalnya di Isfahan. Isfahan, Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan, masih kawasan Irak Iran. Itu nanti dajjalnya datangnya dari Isfahan, dari Iran. Allahu a'lam. Baik, Ustadz, syukron. Dan area Irak itu dari dulu sudah menjadi pusat kericuhan juga, Ustadz ya. Dulu sampai Saddam Hussein zaman-zaman sekarang. Betul. Itu lahirnya Mu'tazilah, lahirnya aliran sesat, banyak di Irak Iran. Iya, Memang sejarah sejarah orang-orang bikin rusuh. Dari Arabnya itu, dari Semit Arabnya itu, tapi dari Bani Israilnya juga banyak juga kan, jadi ya seimbang. Ya, sehingga mungkin secara keturunan Irak dan Saudi itu cukup kental juga Ustaz ya, karena Hussein pada silsilah kan cukup pasti ketemu Ustaz ya. Masih ketemu. Jadi masih satu rumpun juga lah begitu.
Walaupun sekarang suka perang ya beberapa dekade yang belakangan ini. Betul, betul. Kelihatannya ini cuma saya aja yang bertanya, Pak Ustadz. Saya juga nggak enak juga nih, Saya seperti rasa sudah barangkali. diskusi kita berdua. Eh, Baik, Pak Ustadz, jazakumullah khairan Apaan, atas Waalaikumsalam. kesediaannya berbagi ilmu. Semoga ilmu ini Amin. menjadi amal jariah bagi Amin. Ustadz. Nah, seperti kita Amin. ketahui, ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal yang selalu terhitung, yang akan selalu bertambah. Apalagi ilmu-ilmu itu akan mencerahkan, meluruskan seseorang dari sesuatu yang tidak diketahui atau akan membawa ke ke peningkatan dalam ibadah. Amin. Rekan-rekan sekalian, kita cukupkan pengajian kita pada malam ini. Syukron Ustadz Daniel atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi di Insyaallah. Ahad minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustaz. wabarakatuh. Saya izin duluan semuanya. Assalamualaikum.